Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my another exciting tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial limit color. Boom, limit color. Boom, limit color. Jadi apa tuh limit color? Bagaimana cara membuat limit color? Apa itu limit color? Limit color adalah yang warnanya mendeteksi jadi beberapa warna yang membatasi warna nggak banyak, sekitar 5-10, tapi boxnya banyak bagi barang master yang fungsi bisa membatasi warna kan banyak yang nanya, makanya saya membuat tutorial yang Oke, abaikan saja opening yang nggak jelas tadi. Kita mulai aja. Kali ini kita akan belajar namanya limit color. Limit color itu apa ya? Kita lihat limit color, limit dan color. Limit artinya batas, color artinya warna. Masa sih? Oke, limit color artinya membatasi warna. Jadi yang biasa kalian lakukan kalau mau warnai WPAP itu sesuai dengan intensitas warnanya. Jadi setiap cat memiliki warna dengan intensitas yang berbeda, sehingga warnanya banyak. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalau banyak, misalnya kita mau cetak di kaos, cetak kaos sablon manual, ya kita kan tidak bisa semua warna kita pakai. Kalau nggak salah, cetak kaos itu 12 warna ya, betul kalau nggak salah. Tolong koreksi kalau saya salah. Ya kira-kira gitu. Jadi fungsinya selain mempersimpel warna, jadi bisa juga untuk kalau kalian mau cetak kaos. Dan juga satu lagi keuntungan limit color, belajar teknik limit color, kalian bisa mewarnai WPAP kalian hanya dalam waktu 5 jam. Loh, salah. 5 menit. Cepet banget ya. Ya, karena nanti kita lihat bagaimana prosesnya sehingga bisa 5 menit. Tapi untuk pertama kita begini. Boom, limit color lagi. Oke, kita dari awal aja ya, dari mulai memilih source gambar yang mau di WPAP kan. Untuk pertama yang harus ada yang mau saya jelaskan dulu. Jadi kalau limit color itu kita harus memakai sebentar, kita searchnya misalkan ini masih skin tone ya, masih warna. Jadi kalau untuk limit color kita harus menjadikan gambarnya grayscale. Banyak yang modenya jadi grayscale seperti ini. Jadi hitam putih. Tapi ada yang bilang, kenapa harus diganti modenya jadi grayscale? Kenapa nggak image adjustment desaturate? Kan hasilnya sama aja. Oh, beda. Desaturate walaupun sama-sama hitam putih, tapi bedanya dengan mengganti warna modelan jadi grayscale. Maaf, ada apa ya kan? Ada panggilan dari Power Ranger. Oke. Di sini kita lihat RGB. Berarti masih model gambarnya masih format warnanya masih RGB. Kita harus ganti ini ke grayscale. Kalau kita jadi desaturate, ini tetap RGB. Dan apa hubungannya dengan limit color? Nanti kita akan lanjut di Adobe Illustrator. Jadi jangan desaturate tapi image mode grayscale. Ini discard aja. Ini akan menjadi hitam putih. Lalu kita save as. Save as. Klik. Sini saya udah ada pembandingnya. Jadi ini yang color modelnya jadi grayscale. Ini RGB tapi desaturate. Terlihat kalau yang grayscale agak lebih terang, dan yang desaturate agak lebih gelap. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang penting. Kita lihat di sini format di sini saat dimasukkan di file open yang grayscale,
sini akan jadi CMYK. Sementara kalau RGB kita masukin tetap RGB, dan ini akan berpengaruh pada nanti pada pewarnaan limit color setelah facet. Jadi ini misalkan ini masih RGB. Kalau kita ambil pakai eyedropper tool buat ngambil warna, kalau Warrior Inspiration, oke, asik. kayak apa kan? Kita klik dimanapun ini akan kebaca sesuai dengan ini juga, cuman ini masih RGB. Sementara kalau yang grayscale, saat kita ini RGB lalu kita pilih warnanya pick color, ini akan menjadi seperti ini, cuman hitam dan putih. Dan di sini nanti akan berpengaruh pada saat pewarnaan nanti. Kita akan saya jelaskan lagi. Ini ada persentase di sini. Disinilah yang akan menentukan ini. Makanya penting modenya grayscale, bukan dirubah ke desaturated, tapi ininya RGB. Oke, ini kita close. Nah, ini juga di sini saya udah ada contoh yang udah selesai di faceting menggunakan mode grayscale. Di sini jadi CMYK. Kita skip aja cara facetingnya karena di sini kita fokus ke limit color. Cek faceting mungkin bisa lihat tutorial saya selanjutnya, ya promosi. Oke, lanjut. Ini anggap kita udah selesai faceting. Ini saya menggunakan by the way, ini saya menggunakan Adobe Illustrator CS5. Kalau CS5 mungkin ada yang pakai CS6. Saat setelah faceting terus di Live Paint Make atau Alt Ctrl X, ini kita pakai Selection tool, ini akan kepilih semua. Kita sekarang untuk pewarnaan limit color kita harus merubah ini, jadi kita bisa klik satu-satu cat. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik pakai selection tool, klik facetnya, atau kita Ctrl A juga boleh, select all itu, terus kita ke pojok expand atau expand, itu bacanya gimana? Lanjut, saya nggak bisa bahasa Inggris. Expand. Oke, setelah ini, ini masih kepilih. Setelah expand kita harus klik kanan, ungroup. Nah, setelah di ungroup kita bisa milih facetnya satu persatu yang sudah kita buat. Nah, sekarang inilah yang pentingnya kenapa saya pakai grayscale. Kita klik misalnya facet ini. Di sini ada persentase per masing-masing facet, dari persentase 0 sampai 100%. Dari 0 itu hanya putih, warna putih. 100% artinya ingin gelap, makin 100%. Nah, di sini sekarang kita klik satu persatu facet dan mengubah ukurannya jadi bulat. Misalnya mulai dari sini, kita klik di sini 5,49%. Kita harus rubah ke jadi, karena ini putih mendekati putih, kita bulatkan jadi 0. Terus kita ke facet selanjutnya, misalnya ini 21%. 21% berarti mendekati 20. Kita bulatkan jadi 20 nih. Jadi sekarang kita kalau klik, ininya persentase di sini jadi sesuai dengan kita rubah tadi, 0, 20 sudah dibulatkan. Kita facet selanjutnya ini 63%, berarti mendekati 60. Jadi mungkin patokannya gini aja. Jadi misalnya pertengahan, misalnya 67 berarti kita bulatkan jadi 70 karena mendekati ke 70. Kalau 67 dibulatkan jadi 60, jadinya jomplang warnanya gitu. Ini karena 63 mendekati 60, jadi kita rubah ke 60. Jadi semua facetnya satu persatu kita bulatkan.
jadi 90 dan seterusnya. Satu lagi tambah, salah, kita pencet bang. Oke, jadi 80 ya, ini seperti ini. Terus setelah anggaplah kita semua sudah selesai dibulatkan, saya sudah ada contohnya, jadi biar cepat. Ini pada Mastah Div Art at Work ya, itu master admin, master juga ya. Di sini semua dirubah di bulat ya, seperti ini 30, 80, 70, ini berarti sudah bulat semua. 100. Sekarang kita mulai teknik pewarnaannya. Di sini kita lihat berapa warna. Gimana caranya buat ini? Di ini saya nggak ada. Oke, anggaplah ini kita hapus dulu ya. Jangan, angkanya jangan. Ini aja. Jadi kita buat pakai rectangle tool. Oke, anggaplah kita ini klik. Kita mulai dari 10. Karena di sini modenya udah grayscale, maka otomatis di sini grayscale. Jadi sini kita mulai 10%. Jadi mulai 10%, 10, 20%. Atau kalau mau lebih cepat begini. Jadi ini selection tool, ini klik, terus tahan Alt sampai muncul ini tanda panah 2 begini, drag ke bawah, terus ini mau buat nge-copy, ya seperti ini. Ini 20. Kita masih pakai selection tool, klik 30, yang ke bawah 30 ganti jadi 30. Ini 40, ini 50, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Setelah udah gini, sekarang kita akan warnanya. Gimana cara pewarnanya dengan persentase 100%? Kita menggunakan namanya color wheel. Ini saya pelajarin di saat di kelas belajar AI angkatan 8. Nama makasih Mas Rifat, Mas Boim, itu udah disebut ya. Gak apa, makasih. Oke, sama-sama. Kita color wheel, ntar ada file download ada di deskripsi di bawah. Semua file ada yang di belajar sini ada di bawah. Kita peril. Oh ya, ini buat layar baru dulu biar nggak terganggu. Layar baru. Ini select. Ini yang merah-merah ini klik terus geser ke atas. Terus kita lock. Oh enggak, kita deketin dulu. Nah, kita deketin dulu. Nah, terus kita lock. Nah, sekarang saatnya pewarnaan. Sesuai janji saya akan jadi 5. Jadi berapa? 5 jam? Oh salah, 5 menit. 5 menit saja pewarnaan. Oke, kita mulai. Kita mulai dari persentase kecerahan 10%. Kita pakai selection tool ya. 10. Terus kita klik select, save, fill color. Nah, saat kita kita ulang lagi. Pastikan ini selection tool. Ini di 10. Tetangga berisik banget. Ini klik select, save,
fill color. Maka yang terjadi adalah warna di sini yang memiliki persentase sama 10% akan select. Nah, disinilah yang membuat gampangnya. Setelah terselect semua seperti ini, kita pakai eyedropper tool. Ini shortcutnya V, ini shortcutnya I. Jadi kalian bisa biar lebih cepat pakai V, I, V, I, PV, V, I untuk eyedropper tool. Ini dalam posisi masih terselect semua tadi. Ada di color wheel ada angka-angka ini persentase kecerahan intensitas warnanya. Nah, karena 10 berarti kita bisa milih 10 di antara semua lingkaran ini, di lingkaran luar 10 ini. Karena 10 kita pilih 10. Salah kita pilih ini 10. Nah, boom. Nah, otomatis akan semua yang intensitas warna kecerahan 10% akan berubah jadi sama biru juga. Kita fill lagi, select tool, deselect. Nah, kita lihat ke sini. Terus sudah kita lanjut 20, klik select same fill color. Makanya 20 akan select semua. Terus I lagi. Kita 20, kita pilih warnanya nih. Salah ini. Oke. Kita balik lagi, klik lagi 30, lanjut 30, select save fill color. Terus kita pilih lagi 30, misalnya warna pink. Jangan jelek. Better. Oke, kita lanjut. Select same fill color. Ini akan select semua yang dulu. Kita I lagi. Blue. Misalnya orange. Oke, lanjut. 50. Ya, cepat banget kan? Oh iyalah. Fill color. Ini sih 50. I lagi. Oke, lanjut 60, select same fill color 60, jangan 60. Oke, lanjut 70, select same fill color. Lanjut 80, salah same fill color. Ya, dikit lagi, tambah ya. Yang udah ngantuk cuci muka dulu. 90, salah same fill color. Wah, ini kecil banget ya, pokoknya begitu. Oke, dan boom. Oke, dan 100 ini kalau saya suka menggunakan warna yang agak biru gelap atau namanya salah, kita ini dulu klik select same fill color biru gelap, biru agak gelap ini nggak terlalu ini, dan boom, selesai kan ya, kurang dari 5 menit kan. It's easy man, sih kan, so banget. Oke, terus ya ini kalau mau dihilangin gimana ya? Oh ya udah, tinggal di sini kayak select tool. Ini kita select seperti ini, di delete, udah gitu doang sebenarnya. Oke. Atau kita mau pindahkan ke layar atas, new, ini dia ke atas ini, terus di lock. Oh, jangan di lock dulu karena kita mau menggrupkan. Jadi ini udah nggak pakai lagi, kita hilangin. Terus sekarang kita selanjutnya apa nih? Ya sekarang misalnya
sekarang sih udah selesai. Kita tinggal misalnya kita mau background, misalnya ya wes, tinggal tambahkan background dan siap untuk dicetak di kaos. Keren kan? Nah, tapi kalau misalnya mau dicetak kaos, ini sebenarnya sudah mempermudah ya. Jadi ini ada 10. Jadi kita nanti kasih ke tukang sablonnya format ininya. Tapi kan ini masih berantakan, jadi kita harus susun. Gimana caranya? Caranya hampir sama kayak tadi. Klik, kita mulai dari 10, select, same, fill color. Terus kita klik kanan group. Nah, nanti di sini akan terisi satu grup. Nah, ini kita ganti nama jadi 10% misalnya, 20 select, send, fill color. Di kanan grup, ini grup tercipta grup baru, tulis 20%. Satu lagi deh, contoh grup select, send, fill color. Terus ke kanan grup, dan seterusnya sampai 100%. Fungsinya buat apa? Oke, ini bang yang mau nanya, fungsinya buat apa? Oke, jadi fungsinya buat jadi nanti tukang sablonnya tinggal mengelompokkan dari yang tergelap sampai terang. Jadi tinggal kan kayak satu warna ini grup ini per layer gitu. Ya tukang sablon tahu lah, saya bukan tukang sablon. Jadi biasanya kan mereka dari yang tergelap dulu terus ke paling terang. Apa terang dulu gelap ya? Kasih tahu dong ya. Yang tahu kasih komen di bawah. Dan seterusnya gitu. Tapi limit color ini nggak selalu bagus untuk WPAP. Bagus untuk cetak tapi tidak bagus untuk cetak kaos dan beberapa budget, cuman untuk beberapa shorts kurang cocok karena intensitas warnanya jadi terbatas. Kayak Mas Boim kemarin bilang kalau untuk misalnya kita mau buat anomali, cetak anomali itu yang belum tahu seluruh badan. Anomali seluruh badan. Kalau pakai limit color itu kesalahan besar banyak limit color untuk anomali karena jadi tidak real gambarnya karena ini warnanya jadi ya di atas. Oke, itu aja tutorial kita kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Maafin lah ya kalau banyak salah ngomong dan sebagainya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warna-warni.